Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Masih terkait dengan Satfinder, dan yang ada di hadapan saya sekarang ini merupakan line up terbaru Satfinder dari GT Media, yaitu GT Media V8 Finder 2. Untuk harganya nanti bisa dilihat saja ya di link pembelian yang nantinya akan kita sertakan di deskripsi video ini. Untuk boxnya sendiri itu didominasi dengan warna coklat seperti ini, jadi sangat simpel sekali. Di bagian depannya terdapat tulisan GT Media V8 Finder 2, kemudian di bagian sisi yang lainnya polos ya, bisa dilihat. Kemudian di bagian belakangnya kita dapat melihat beberapa fitur yang dimiliki oleh Satfinder Meter 2 ini. Di mana di sini mendukung untuk multi stream, ada spectrum analyzer-nya juga, dan ini juga mendukung untuk loop search. Untuk layarnya sendiri menggunakan layar dengan ukuran 3,5 inci. Kemudian untuk baterainya kapasitasnya cukup besar, yaitu 5000 mAh, dan sudah mendukung untuk fast charging, keren. Kemudian juga mendukung untuk media. Untuk medianya ini nanti akan kita lihat fitur yang dimiliki di media ini seperti apa. Ada USB portnya juga, dan tentunya untuk firmware-nya dapat kita upgrade begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa ya, standar dari GT Media, di mana produk ini ada garansinya, namun sangat sayang sekali untuk klaimnya itu jauh. Jadi sepertinya seperti yang saya sebutkan di video-video review sebelumnya, untuk garansinya ini ya tidak ada gunanya juga kecuali ada garansi dari sellernya. Kemudian ini juga ada user manual atau buku petunjuk cara penggunaannya. Rata-rata untuk setiap Satfinder itu cara penggunaannya, operasionalnya adalah sama saja, pada akhirnya ini juga akan tersimpan. Lalu kita juga mendapatkan adapter seperti ini adalah adapternya. Kemudian kita juga mendapatkan kabel untuk charging. Jadi untuk chargingnya ini dia sudah menggunakan Type-C karena dia mendukung untuk fast charging. Lalu kita juga mendapatkan strap standar ya, strap seperti ini. Dan kita juga sudah mendapatkan tasnya, jadi ini memudahkan bagi kita pada saat kita membawa Satfindernya. Selain itu tentunya ini juga untuk melindungi Satfinder dari berbagai macam risiko bahaya seperti benturan dan seterusnya. Dan inilah Satfinder dari GT Media V8 Finder 2 tersebut. Jika kita perhatikan di sini secara model sama seperti yang terdapat pada GT Media V8 Finder Meter, tapi ini merupakan versi yang keduanya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, untuk screen atau layarnya ini adalah 3,5 inci seperti yang disebutkan tadi. Untuk tombol-tombolnya jika saya rasakan ini lebih empuk ya jika dibandingkan dengan V8 Finder Meter yang versi yang pertamanya. Namun entah kenapa dari segi harga V8 Finder Meter tersebut lebih mahal jika dibandingkan dengan yang ini. Lalu pada posisi bagian atasnya di sini ada tombol power, langsung saja kita coba nyalakan. Selain itu juga terdapat LNB in-nya. Jadi pada bagian atas itu aja dan ada ventilasi udara ya. Kita langsung nyalakan saja. Dan ini prosesnya lagi menyala ya. Ada logo GT Media yang muncul seperti itu saja dan tidak ada boot logo yang seperti yang kita dapatkan pada V8 Finder Meter ya, yang versi yang pertama ya. Cuman tulisan GT Media-nya saja sehingga proses bootingnya menjadi lebih cepat. Lalu di sisi sebelah kanannya kita dapat menemukan di sini ada 2 buah port USB, kemudian juga ada port USB Type-C yang ini ya. Jadi ini gunanya adalah untuk melakukan charging. Untuk chargingnya ini berdasarkan spesifikasi yang saya lihat itu mendukung fast charging maksimalnya adalah 18 watt. Dan tentunya di bagian sebelah yang lainnya, di bagian kiri ini juga terdapat HDMI out, AV out, dan AV in. Di bagian bawahnya polos ya, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian ini merupakan pada sisi bagian belakangnya, ya sama persis seperti pada GT Media V8 Finder Meter, nggak ada bedanya. Namun untuk spesifikasi ini sedikit lebih tinggi, di mana di sini dia menggunakan baterainya adalah 500 mAh. Untuk yang lainnya prosesor sama ya. Prosesornya menggunakan chipset Ali M3S10.
Kemudian ini juga belum mendukung untuk Hep-C, nanti akan kita coba pastikan. Dan untuk RAM-nya adalah 1 GB DDR3 dan flash-nya atau ROM-nya ya, memori flash atau ROM-nya itu kapasitasnya adalah 64 MB. Jadi sama persis seperti yang terdapat pada GT Media V8 Finder Meter versi yang pertamanya. Nah, untuk quality build up ya sama juga ya, karena ini model, warna sama, ya cukup bagus sih dengan harga yang ditawarkan. Terbuat dari material plastik, kemudian ini juga cukup enteng saja sih pada saat kita ngebawanya. Jadi nggak ribet gitu. Jadi kalau teman-teman yang ada hobi di bidang parabola ataupun memiliki pekerjaan di bidang parabola, maka ini merupakan gadget yang yang harus untuk kita miliki. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat fitur lengkap yang terdapat pada SatFinder V8 Finder Meter 2 ini. SatFindernya kita nyalakan dulu untuk booting, dimana untuk GT Media V8 Finder 2 ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan versi yang pertamanya. Nah, ini setelah kita booting ya, cuman butuh beberapa detik saja, sangat cepat sekali. Tampilan dari menunya adalah seperti yang terlihat, dimana di sini ada pilihan installation. Installation ini pilihan yang ada di dalamnya kurang lebih hampir sama saja untuk semua SatFinder yang ada. Kita juga bisa menambahkan satelit, mengedit satelit atau menghapus satelit, dan kita pun juga dapat melakukan pengaturan pada diseknya. GT Media V8 Finder 2 ini sudah memiliki fitur Spectrum Analyzer. Spectrum Analyzer ini memberikan atau membantu kita kemudahan pada saat kita melakukan tracking satelit ya. Nah, kemudian ada juga pilihan Loop Sort. Untuk fitur Loop Sort ini tidak semua dari SatFinder memiliki fitur ini, di mana kita bisa melakukan tracking satelit multi ya. Kita bisa melakukan tracking terhadap 4 satelit sekaligus. Jadi bisa kita pastikan apakah setiap dari satelit ini sudah lock atau tidak. Seperti yang saya contohkan di sini, di mana yang satunya saya gunakan untuk ABS2 C-band, kemudian yang satunya lagi adalah untuk Measat 3 Q-band, Azerspace untuk Dialog TV, dan SES7. Kita coba pindahkan ya untuk SES7 ini misalnya, saya coba pindahkan ke Telkom 4. Telkom 4 ini tidak ada disk yang mengarah ke sana pada saat sekarang ini. Kita coba perhatikan apakah nanti untuk kualitinya akan muncul atau tidak. Seharusnya tidak muncul karena tidak ada yang pointing ke situ. Nah, terlihat ya, tidak ada kualitinya yang muncul di situ dikarenakan memang tidak ada disk yang mengarah ke sana. Jadi fitur Loop Sort ini sangat berguna sekali untuk multi pointing ya pada disk parabola kita. Juga terdapat fitur Calculate, misalnya seperti satelit ini, di mana kita bisa menentukan tingkat kemiringannya, posisi dari satelitnya untuk disk parabola kita ya. Itu bisa kita tentukan. Jadi memberikan kemudahan bagi kita juga nanti pada saat kita melakukan tracking. Juga ada channel. Channel ini kurang lebih sama saja seperti channel, option channel, menu channel yang terdapat pada receiver parabola. Media center juga ada, kemudian ada juga pilihan tools, di mana untuk firmware yang kita pakai sekarang merupakan firmware yang terbaru, namun ini bisa saja kita upgrade nanti dengan menggunakan USB. Tinggal di-download saja. Pengaturannya juga bisa nanti kita backup dengan menggunakan flash disk. Terdapat menu sistem, pada menu sistem ini kurang lebih ada pilihan language sampai dengan online movie. Jadi untuk GT Media V8 Finder 2 ini sudah mendukung menggunakan Wi-Fi dongle. Ini Wi-Fi dongle-nya sudah terpasang satu. Yang terpasang ini chipsetnya adalah MT. Namun juga bisa dengan menggunakan chipset RT. Fleksibel aja sih. Nah, kemudian Wi-Fi dongle-nya sudah terkoneksi, bisa dilihat di situ. Kemudian kita juga bisa gunakan aplikasi YouTube yang sudah tersedia. Hanya aplikasi YouTube saja. Jadi untuk streaming seperti IPTV tidak didukung dengan menggunakan SatFinder ini. Tapi ya buat apa juga sih ya gunanya streaming, karena fungsi dari SatFinder adalah untuk memudahkan kita pada saat melakukan tracking. Nah, ini adalah untuk YouTube-nya, cukup lancar sekali, tidak ada masalah ya. Nah, kemudian untuk protokol yang didukungnya. Nah, ini untuk memunculkan protokolnya dan BISK kita tekan angka 6 sebanyak 4 kali pada tombol yang ada. Nah, ini muncul pilihannya adalah cas, ini yang kita ambil. Ada beberapa pilihan di sini, ada CS protokol juga, salah satunya sudah terkoneksi. Namun apabila kita ingin menambahkan bisa, ada beberapa protokol yang didukung, tidak hanya CC-Cam saja, namun juga mendukung untuk New Cam dan MG Cam. Jadi
banyak ya yang didukung protokolnya di sini, sama seperti pada receiver parabola. Kemudian juga mendukung untuk BIS-key, tidak hanya BIS-key, ada beberapa key juga yang didukung termasuk dengan powerful. Dan ini sudah auto rule powerful dan auto rule BIS-key. Jadi tinggal standby saja di channel yang ingin kita tonton, kemudian nanti dia akan celing dengan sendirinya, BIS-key-nya akan keluar dengan sendirinya. Begitu. Lalu bagaimana dengan tuner yang dimiliki oleh SatFinder ini? Apakah ini bagus atau tidak? Nanti akan saya cobakan. Untuk setiap satelit, pertama saya akan cobakan dulu pada salah satu satelit Ku-band. Sekarang ini saya akan coba untuk melakukan pointing pada satelit Measat 3 Ku-band. Adapun untuk frekuensi yang saya pakai adalah di 10.732 vertikal, simbol rate-nya adalah 30.001. 30.000 sih juga nggak jadi masalah. Pengaturan di sek adalah seperti yang terlihat. Saya akan coba untuk melakukan proses pointingnya. Sekarang ini sinyal belum ada yang lock. Saya akan coba untuk menggeser disk. Nah, bisa kita lihat ya. Saya akan coba geser secara perlahan-lahan. Dan ini sudah lock untuk frekuensi tersebut. Nah, ini sangat mudah sekali dan juga ada bunyi beep-nya pada saat prosesnya atau frekuensinya tersebut sudah lock. Jadi untuk masalah sensitivitas tunernya ini sangat peka sekali pada saat kita menggeser disk. Nah, ini saya akan coba geser lagi ya sedikit ya. Saya geser, nah ini secara real time nanti akan berubah. Sinyalnya itu akan berubah, jadi tidak ada delay sama sekali. Dan ini tentunya sangat berguna untuk frekuensi LNB-nya itu adalah yang Ku-band, karena Ku-band ini sangat sensitif sekali. Sekarang kita cobakan untuk fitur HEVC atau H265 pada SatFinder ini. GTmedia V8 Finder 2 ini sebenarnya tidak mendukung untuk H265 atau HEVC tersebut. Akan tetapi untuk frekuensi simbol rate-nya bisa kita inputkan atau kita masukkan dan kita jadikan sebagai patokan pada saat melakukan tracking, itu bisa. Namun di saat kita scan, channelnya bisa dapat, namun akan muncul keterangannya adalah seperti ini. Not support H265. Jadi dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan di mana untuk SatFinder GTmedia V8 Finder 2 ini tidak mendukung untuk HEVC atau H265 tersebut. Namun walaupun demikian, apabila kita gunakan untuk melakukan tracking di satelit ABS-2 C-band seperti saat sekarang ini, di frekuensi multistream MyTV 3871 horizontal 51.431, SatFinder ini mendukung untuk multistream tersebut. Nah, seperti yang terlihat ya, di mana sinyal intensity-nya keluar, sinyal quality-nya juga muncul. Dan bahkan pada saat kita melakukan proses scanning pun, kebetulan ini sudah saya scan, itu channelnya ada muncul celing ya, jadi muncul dengan bersih seperti ini. Jadi bisa kita pastikan GTmedia V8 Finder 2 ini, jika ada teman-teman yang mencari SatFinder yang mendukung multistream terutama di ABS-2 C-band yang suka bermasalah, ini dipastikan dengan menggunakan SatFinder ini sangat mendukung sekali seperti yang kita lihat saat sekarang ini. Tidak hanya multistream, SatFinder ini pun juga mendukung untuk T2MB seperti pada satelit Yamal 601 ini. Ini merupakan beberapa transpondernya. Nah, kita coba misalnya di 3644 vertikal 15.284 itu lock dengan baik. Ini sudah saya lakukan proses scanning, ini merupakan untuk channelnya tersebut setelah kita lakukan proses scanning tersebut. Jadi tidak ada masalah sama sekali, di mana untuk GTmedia V8 Finder 2 ini juga mendukung untuk fitur T2MI. SatFinder ini memiliki fitur yang sangat lengkap sekali. Selain daripada fitur yang sudah kita sebutkan sebelumnya, GTmedia V8 Finder ini juga mendukung untuk AVS Plus seperti yang terdapat pada satelit Cinasat 6B dan satelit lainnya. Ini merupakan beberapa frekuensinya. Kebetulan ini juga sudah saya lakukan scanning. Kita coba lihat. Nah, seperti pada CTV1 HD, ini formatnya adalah AC3. Ada keterangannya di sisi bagian kanan bawah ya, AC3. Nah, jadi untuk GTmedia V8 Finder 2 ini jangan diragukan lagi, mendukung multistream, T2MI, dan AC3 juga. Sementara untuk feed siluman yang terdapat pada satelit AsiaSat 5 C-band tidak dapat untuk kita cobakan, mengingat di saat video ini rilis feed tersebut belum muncul. Namun dengan melihat pada GTmedia V8 Finder Meter versi yang pertamanya yang memiliki spesifikasi yang sama, berkemungkinan SatFinder ini pun juga mendukung untuk feed siluman tersebut. Untuk memastikannya nanti akan kita update di IG kita. GTmedia V8 Finder 2 memiliki kelemahan pada layar LCD-nya. Layarnya menjadi silau di saat terkena cahaya matahari, sehingga tidak jelas dan susah untuk dilihat.
Tentu saja hal ini sangat mengganggu sekali, terutama di saat kita menggunakannya di siang hari. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. GT Media V8 Finder 2 merupakan salah satu dari sat finder yang memiliki fitur yang sangat lengkap sekali, mendukung multi-stream, T2MI, AVS+, Auto Roll Bisque, dan Auto Roll Powerful. Tidak hanya itu saja, masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh sat finder ini. Untuk baterainya sendiri, untuk pemakaian secara continuous itu mampu bertahan lebih daripada 4 jam. Dan dalam keadaan darurat bisa dicas atau di-recharge dengan menggunakan power bank dan sudah mendukung untuk fast charging. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.